Tidak ada mau bertanya? Halo. Anybody home? Ini Reni 2 kali masuk. Tidak ada pertanyaan? Mana Reni? Reni? Fauzi Nur, mana Fauzi Nur? Ini Saskia dia mute. Kenapa mute semua ini? Mau kedengar suaranya. Suci. Ada pertanyaan Suci? Lagi Pak Guru. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan cara melengkapkan kuadrat untuk soal yang sama. Soal yang sama, tapi cara yang berbeda. Ingat, penyelesaiannya ini adalah 1, X sama dengan 1 atau X sama dengan 5/2. Itu penyelesaian dari persamaan kuadrat. 2X kuadrat kurang 7X tambah 5 sama dengan 0. Oke. Kita coba dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Saya hapus yang ini. Saya hapus untuk kita lanjutkan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kenapa ini keluar masuk? Oke. Kita lanjutkan dengan cara kuadrat sempurna. Pertama, yang harus kita lakukan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna adalah C-nya kita bawa ke ruas kanan. C-nya kita bawa ke ruas kanan. Berarti ini kita tulis menjadi siapa yang tertawa itu Daniel? Kamu tuh keluar masuk Daniel.
Oke, ini kita bawa C-nya ke ruas kanan. Berarti menjadi 2x kuadrat kurang 7x sama dengan berapa ini, Daniel? Guru. Sama dengan berapa? Kalau C-nya, kalau tambah 5 itu kita pindahkan ke ruas kanan. Sama dengan berapa dia? Negatif 5. Bukan. Negatif 5. Sama dengan negatif 5. Bagus. Siapa tadi tuh? Sapina. Ya, Sapina. Bagus, Sapina. Sama dengan negatif 5. Kemudian berikutnya kita apakan lagi? Kalau sudah itu, kita apakan setelah memindahkan positif 5 ke ruas kanan? Dibagi dengan 2. 2. Negatif 2. Berarti di sini tinggal x kuadrat kurang 7 per 2x sama dengan negatif 5 per 2 juga. Ya, kedua ruas harus dibagi dengan 2. Lalu langkah selanjutnya adalah ini lagi. X kuadrat kurang 7 per 2x ditambah dalam kurung negatif 7 per berapa? 2. Masa 2 lagi? Per berapa dia? Per 4. Kalau di sini per 2, berarti di sini per 4 kali 2-nya. Kalau di sini 3, di sini per berapa? Ini per 6. Ini kuadrat dia. Sama dengan negatif 5 per 2 ditambah juga dengan ini. Negatif 7 per 4 kuadrat. Oke? Bisa dipahami sampai di langkah itu? Kalau sudah, kalau bentuknya sudah seperti ini, yang inilah yang dinamakan dengan kuadrat sempurna. Dia sudah berubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini bisa diubah bentuknya menjadi X kurang. Kenapa kurang? Karena di sini negatif ini. Ini negatif. Ya. Seandainya di sini positif, maka di situ tambah. Iya kan? Ya. Seandainya di situ positif, maka dia tambah. Berarti kurang berapa? Kurang 7 per 4 kuadrat. Sama dengan negatif 5 per 2 tambah negatif 7 kuadrat berapa? Negatif 7 kuadrat berapa? 44. Wih, dari mana itu? 7 kali 7 berapa? 44. 49. Tambah 49 per 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2. 16. Kalian ini. Sekarang ini penyebutnya sama atau beda? Beda. Nah, harus disamakan. Supaya sama penyebutnya, yang ini harus dikali berapa dia? Dikali 8. Dikali 8. Berarti dia 16. Kalau dikali 8 toh 16. Di sini kalau dikali 8 jadi berapa dia? Negatif 5 kali 8 berapa? Berapa? Negatif 5 kali 8? Negatif 40. Nah, negatif 40 di sini.
Di sini negatif 40. Tambah 49 per 16. Nah, sekarang negatif 40 tambah 49 berapa itu? Berapa itu? Bagaimana kalau 80. yang lalu saya sudah jelaskan itu. Kalau dua bilangan ada positif, ada negatif. Berapa? Negatif. Nah, Negatif 49. bisanya itu. Negatif 9. 89. Ada negatif 89, ada negatif 9. Masa sih? Positif. Positif? Positif 9 toh. Kan 49 dikurang 40. Berapa? 9. Oh. Beda tandanya. Mana yang besar? Positif. Berarti hasilnya dia harus positif. 9 per 16. 16. Begitu. Nah, sekarang ini kita bawa ke sana sambungannya. Nah, ini X kurang 7/4 kuadrat sama dengan 9/16. Nah, ini kita kedua ruas diakarkan. Yang di sebelah kiri kalau diakarkan menjadi X kurang 7/4. Ini sama dengan positif negatif akar 9/16. Nah, sekarang positif negatif akar 9 berapa? 3 per akar 16 berapa? 4. So, itu. Berarti ini X sama dengan kita pindahkan ini ke ruas kanan. Pindahkan itu ke ruas kanan jadi apa dia? Jadi positif. Berarti dia jadi 7/4 tambah kurang 3/4. Nah, nanti X1-nya sama dengan 7/4 ditambah 3/4 sama dengan 10/4. Kalau disederhanakan menjadi berapa itu 10/4? 5/2. Nah, 5/2. Ini X1. Lalu X2-nya sama dengan 7/4 kurang 3/4. Kan tadi kita pakai kurang, tambah. Sekarang kita pakai kurangnya. Sama dengan 4/4. Sama dengan 4 bagi 4 berapa? 1. Jadi HP-nya sama dengan himpunan dari 1,5/2. Sama dengan tadi tuh? Ya, sama. Iya, sama dengan tadi. Sekarang yang mau bertanya silakan bertanya. Mana yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ini yang masuk baru berapa ini? Sampai ke angka keempat deh. Ada yang mau bertanya? Berarti angka 4 sudah mengerti. Yang di sini.
Biasanya itu yang agak susah di bagian Yang ini. angka keempat. Ini ya. Di bagian ini Iya, susah. Guru. Iya. Ya, bagian itu. Ya, bagian situ. Nah, Iya. kita ulangi. Pak Guru. Pertama, kita pindahkan ini kan, dipindahkan di ruas kanan. Maka dia jadi, ini kan tambah. Negatif. Tambah 5, kalau dipindahkan di ruas kanan, dia kan lewati ini. Iya toh? Maka dia Positif. berubah tanda menjadi negatif 5. Itu saja perubahannya di baris yang kedua ini. Negatif. Di baris yang kedua ini, perubahannya itu hanya ini. Dari tambah 5, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Lalu baris yang ketiga ini, perubahannya adalah diapakan? Baris yang ketiga. Perubahannya dibagi dengan 2. Dari mana 2? 2 yang ini. Kalau di sini misalnya 3x kuadrat, maka dibagi dengan 3. Kalau di sini 4x kuadrat dibagi dengan 4. Tapi karena di sini yang ada 2x kuadrat, maka dibagi dengan 2, dibagi dengan 2. Di sini kenapa tidak dibagi 2? Ini sebenarnya sudah dibagi 2. Hanya dia kan 2 bagi 2, 1. Sudah, kita tidak tulis saja itu. Seperti itu. Nah, lalu di baris yang berikutnya, di baris yang mana? Di baris yang ini, itu kan sama. Yang bedanya itu hanya ditambah dengan ini. Ini ditambah ini. Kalau di ruas kiri ditambah dengan itu, di sini juga harus ditambah. Oke. Lalu kenapa ditambah dengan 7 negatif 7/4? Karena di sini negatif 7/2. Dari mana 4? 4 itu dari 2 kali 2. Kalau di sini 3, berarti 2 kali 3. Berapa di sini? 6. Ini juga harus 6. Nah, lalu di baris yang ini, ini sebenarnya perubahan dari baris yang keempat ini. Ini, kalau kita sudah buat seperti baris keempat, itu artinya sudah membentuk atau sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Dia sudah bentuk kuadrat sempurna dari X kurang 7/4. Ini tetap, yang ini tetap, yang baris kelima ini, yang di ruas kanan itu tinggal dikuadratkan saja. Dari mana 49? Negatif 7/2. Ini. Negatif 7/2 itu 49. Dari mana 16? Ini dari sini 4/2. Lalu dari mana 9? 9 itu dari positif 49 ditambah dengan negatif 40. Ini sama dengan, ini kan berbeda tanda. Yang lalu-lalu saya sudah sampaikan. Kalau ada penjumlahan bilangan bulat, positif dengan negatif, kurangkan saja. Yang besar dikurang dengan kecil. 49 kurang 40, 9. Mana yang besar, yang positif atau negatif? Ini yang besar, yang positif. Maka hasilnya harus positif. Maka ini hasilnya 9. 9/16. Penyebutnya tidak ditambah. Yang ditambah hanya pembilangnya. Oke. Lalu kita melangkah ke baris ini. Baris keberapa ini? 6, 7, ke-8. Baris ke-8. Ini diakarkan. Nih. Diakarkan ini.
Jadi akar dari X kurang 7/4 pangkat 2 itu sama dengan X kurang 7/4. Hilang pangkat 2-nya dia. Yang ini jadi akar. Tapi harus ditambahkan tambah kurang. Ya. Ini akar dari 9, 3. Akar dari 16, 4. Lalu sebenarnya di sini ada ini bisa kita tuliskan di sini X kurang 7/4 juga. Lalu pindah 7/4-nya pindah ke ruas kanan, dia menjadi positif 7/4. Ini tambah kurang dari mana? Tambah kurang dari sini. Nih. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang mau bertanya silakan. Sebelum kita lanjutkan dengan cara yang berikutnya, yaitu cara menggunakan rumus kuadratik. Dan rumus kuadratik itu lebih mudah dibanding dengan dua cara yang lain, yaitu cara memfaktorkan dan cara kuadrat sempurna. Tidak ada pertanyaan? Malah ada warna hijau. Oke. Nanti ini kalau berhasil rekamannya, ada rekamannya, nanti saya kirimkan ke grup supaya dibaca, dilihat, ditonton ulang. Oke, kita lanjutkan dengan cara rumus kuadratik. Ada yang masih ingat rumus kuadratik? Apa rumus kuadratik? Mana Reni? Ada Reni? Halo Reni. Wih. Siapa yang putar musik itu? Oke. Sekarang kita melangkah ke rumus kuadratik. Rumus kuadratik adalah X1, X2 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari apa? B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Per apa? 2 kali A. Itu rumusnya. Itu rumus kuadratik atau biasa juga dikenal dengan rumus ABC. Kenapa rumus ABC? Karena di dalam rumus itu hanya ada huruf ABC. Makanya dikenal dengan atau disebut juga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Kali C. Nah, sekarang kita harus tentukan dulu. A-nya berapa? 2. Berapa A-nya? Persamaan kuadrat ini? 2. B-nya? Negatif 7. Negatif 7. C-nya? Negatif 7. 5. 5. Positif 5. 5 Pak Guru. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Berarti dia sama dengan negatif 7. Negatif 7.
Bisa aja kita Ini sama dengan negatif. Negatif yang ini, coba perhatikan. Negatif yang ini, itu negatifnya rumus. Lalu saya kurung. Negatif, kurung B. B-nya berapa? Negatif 7. Ya, negatif 7. Ada 2 negatif situ. Satu negatifnya rumus, satu negatifnya 7. Nah, negatif 7 tambah kurang akar dari apa? Negatif 7 kuadrat kurang 4 kali A-nya berapa? 2 kali 5. Ya kan? Kali 5. Ya. Per 2 kali 2. 2. Per 2 kali 2. ya, per 2 kali 2. Per 2 kali 2. Sama dengan negatif 7 itu berapa? Negatif 7 berapa? Jadi positif 7. 7 dia, jadi positif. Kan negatif kali negatif. Oke? Tambah kurang akar dari negatif 7 kuadrat tadi berapa? 49. Negatif. Nah, negatif dia. Semua bilangan kuadrat itu pasti positif. Kurang 4 kali 2, 8. Kali 5, 40. 40. Per 40. 4. Oke. Sama dengan 4. 7 tambah kurang akar 9. Per 4. 4. Sama dengan 7 tambah kurang 3 per 4. Itu X12. Berarti kita lihat sekarang X1-nya berapa. X1 sama dengan kita ambil tambahnya. 7 tambah 3 per 4. 3. Sama dengan 10 per 4. Sama dengan berapa 10 per 4 sederhanakan? 5 per 2. Nah, 5 per 2. X1. Lalu X2-nya. X2 sama dengan 7 kurang 3 per 4. Sama dengan 4 per 4. Sama dengan 1. Jadi HP-nya sama dengan himpunan 1, 5 per 2. Oke deh. Ada pertanyaan? Halo Pak KS. Pak KS. Tidak ada suaranya Pak KS. Ada pertanyaan? Ini Reni ini tidak ada suaranya. Patriani Diamut. Iva, bagaimana Iva? Dela.
Iva Farhana, Sri Maulana, Suci. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Berarti tugasnya yang nomor 8, 8, 9, 10 itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah ya? Iya. Oke. Kalau tidak ada masalah, ini saya hapus. Saya hapus. Tunggu saya buatkan dulu soal. Loh? Makanya saya tanya-tanya Pak KS. Halo Pak KS. Kasih di situ ada call apa itu? Call to internet. Nggak muncul kayak itu? Halo, tunggu saya bikinkan dulu soal. Soalnya bentar. Mana nih tempatnya? Oke. Misalnya ada soal seperti itu. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3. Wajar begitu? Wajar begitu. Tentukan tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 2 dan negatif 3. Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka caranya adalah perhatikan di sini. Tentukan yang nomor 1 dulu, yang nomor 1. Perhatikan nomor 1, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3. Maka persamaan kuadrat yang dimaksud adalah nih,
persamaan kuadrat ini X di sini dia X kurang 2 dikali dengan X kurang negatif 3. Ya, perhatikan di situ. Sama dengan 0. Itu. X kurang 2 kali X kurang negatif 3. Sama dengan 0. Ini berarti X kurang 2 dikali X kurang negatif. Jadi apa dia? Kurang negatif. Positif. Jadi tambah. Positif. Tambah 3 kan? Sama dengan 0. Apa? Oke. Lalu setelah ini dikalikan. Yang ini kali X. Habis itu ini lagi dikali 3. Oke. Lalu itu juga dengan 2. Negatif 2. Negatif 2 dikali X. Nanti negatif 2 dikali lagi dengan 3. Seperti itu. Itu namanya sifat distributif. Berarti nih X yang ini, X yang saya tulis ini adalah X ini yang saya maksud. Oke? X kali X dikali dengan X tambah 3. Oke. Kurang. Dari mana kurang 2? Kurang 2 itu dari sini. Nih, kenapa kurang 2? Kurang 2 dari sini. Kurang 2 kali X tambah 3. Sama dengan 0. Paham sampai di situ? Oke. Paham. Lalu kita lanjutkan. Ini kita kali masuk ini. X kali X berapa? X. Berapa X kali X? 1. X pangkat. X pangkat? 1. X pangkat 2. Lalu X kali 3. X kali 3 berapa? 3X. Nah, tambah 3X. Nah, selesai ini yang ini. Sudah selesai ini dia. Selesai ini. Kita pindah ke sini. Negatif 2 kali X. Berapa negatif 2 kali X? Negatif 2 X. Nah, lalu negatif 2 kali 3. Negatif 6. Sama dengan 0. Oke. Lanjut. Ini X kuadrat. Nah, 3 positif 3X kurang 2X. Berapa itu? Negatif 1. Wih, positif 3X itu kurang 2X. Positif 1X kurang 1X sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya.
negatif 3 dan 2 adalah X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Oke? 1 X. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kerja yang nomor 2. Nih, sekarang kerja nomor 2. Ini nomor 2. Kerjakan, saya tunggu 5 menit. Kerjakan, saya tunggu 5 menit. Silakan. Yang mana Pak Guru? Hah? Yang mana? Yang nomor 2? Itu yang nomor 2 saya yang warna hijau itu. Jangan jeleknya. Kerjakan, saya tunggu 5 menit. 2. Itu nomor 1. Berarti dia ingat itu. Ini X kurang tadi. X kurang 2, X kurang negatif 3. Begitu. Selalu kurang. Ya, silakan tindakan. Bahasa Inggris. Auto? Bagaimana Pak Tony? Jelas anu layarku? Apa tidak tahu ada pun ada pertanyaan. 15 itu. 5. 15. 5 ya. Terus termasuk 15 kebalik. Oh, sorry kan sebentar sih. Nah, nanti. Bagaimana Iva? Sudah Iva? Kenapa? Iya, oke, Mi. Halimah, sudah Halimah? Belum Pak Guru. Ya, dikerja. Naifa? Oke, saya kasih satu baris. Coba lihat, perhatikan sini. Satu baris, nah. Itu kan akar-akarnya negatif 2 dan 5. Oke. Berarti dia X kurang negatif 2 kali X kurang 5 sama dengan 0. Oke. Berarti ini X tambah 2 kali X kurang 5 sama dengan 0. Nah, lalu sini
X kali X kurang 5. Dari mana X? X yang ini. Ini. Oke? Tambah 2 kali X kurang 5. Sama dengan 0. Coba lanjutkan itu. Berapa ini? X nya Kita pangkatkan. Pangkat 2. Itu yang itu. Balik. kenapa di situ tambah ketika terus pakai Hah? Kenapa kurang? Ini berapa? Ini kamu kalikan ini nih. Ini X dikali X. Baru X dikali dengan negatif 5. Berarti X kali X, X kuadrat. X kali negatif 5, negatif 5X. Itu. Lalu lanjutkan lagi nih. Lanjutkan lagi ini. Tambah 2X. Itu ya. 2 kali negatif 5. 10 bukan negatif. Ini negatif 10. Negatif atau tambah? Coba kali itu dengan 2 kali